Blak-blakan, Mahfud MD bongkar transaksi korupsi DPR. Orang Senayan auto panik. Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Karena di berbagai struktur lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik juga harus lebih diperketat, tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum. Saya kira begini, kalau kita bicara soal konflik kepentingan, maka ada 3 aspek sekurang-kurangnya yang memang harus dikuatkan. Yang pertama adalah komitmen, proses yang konflik kepentingan atau rangkap jabatan misalnya. Nah, di titik ini saya kira Pak Presiden Jokowi punya problem besar gitu, ketika dia tidak menyelaraskan antara janji konsep awal dengan pelaksanaannya. Persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti. Konflik of interest di dalam jabatan-jabatan politik. Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja. Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama. Itu temuannya. Isu krusial kembali disampaikan dengan lugas oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Tidak tanggung-tanggung, dia memaparkan soal pelik yang menjangkiti legislatif dan yudikatif, serta berbagai lembaga pemerintahan. Pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama. Itu temuannya. Gitu. Dan saudara, itu mungkin tidak bisa kita lihat dari mata kita sendiri, karena kita jadi kaget, loh kok begitu? Itu yang melihat tuh dunia internasional, SIGI, dunia internasional, bertanya orang-orang yang pernah punya diurusan di Indonesia itu apa masalahnya. Melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman. Lepas dari itu benar salah itu nanti kita bisa uji. Tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu. Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu. Saudara, kita sudah pasti sejahtera, tapi pemerataan ya, itu masih belum merata. Nah, itu tugas kita sekarang. Kenapa belum rata? Sekarang itu banyak sekali kecurangan-kecurangan dan korupsi dengan cara melanggar hukum, melanggar hak-hak rakyat. Terus kamu bilang apa? Saya bilang tidak ada caranya karena dia akan tetap dihukum. Nah, itu hakim yang bagus. Kalau hakim yang tidak bagus, ya gimana Pak caranya? Bapak punya uang berapa? Nah, gitu kan. Itu hakim yang tidak bagus. Kalau hakim yang kenal saya ini bagus, tidak ada caranya. Dia salah saya hukum. Gitu. Meskipun kamu anggota DPR, gitu. Saya kira itu catatan yang besar soal komitmen, termasuk soal memilih orang yang tepat di posisi yang pas, lalu kemudian tidak mengalami konflik kepentingan, termasuk tidak mengalami problem. Nah saudara, yang menarik, indeks persepsi korupsi kita di tahun 2022 itu turun, terjun bebas. Kalau kita lihat di awal Orde Baru, indeks Gini rasio indeks persepsi korupsi kita tuh 20, masih rendah sekali. Tapi setelah reformasi naik terus sampai akhirnya di tahun 2021 itu mencapai 38. Rata-rata naik 1 lah. Kalau turun sedikit ya turun 1 naik lagi. Tapi di tahun 2022 indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti. Di DPR ada konflik of interest, menjadi anggota DPR tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah, tolong dibantu itu. Ini ngurus orang korupsi, bantu ini.
dibawa ke pengadilan, pengadilannya kolusi lagi, sampai akhirnya hakim ditangkap, ya jaksa ya ditangkap, ya polisi ditangkap, dan seterusnya. Problematika itu, kata Mahfud, ada dugaan adanya persekongkolan pihak-pihak tertentu dengan cara penyusupan orang-orang mereka di pemerintahan. Tujuannya adalah menggerogoti pemerintahan dengan pengaruh perbuatan kebijakan demi keuntungan kelompok tertentu. Di berbagai struktur, lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan. Kata Mahfud MD disebutnya pada acara 23 tahun Komisi Pengawasan Persaingan Usaha di Sarina Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu 11 Juni. Jangan kita terlena, menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam, ujar dia. Mahfud tak menjelaskan lebih jauh mengenai penyusup yang dimaksud itu. Mahfud MD pun meminta agar proses seleksi itu atau rekrutmen jabatan-jabatan publik lebih diperketat lagi. Tidak boleh berdasarkan pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum, ucap Mahfud. Selain itu, Mahfud juga memaparkan salah satu faktor yang membuat indeks persepsi korupsi pada tahun 2002 menurun menjadi 34. Indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index Indonesia merosot ke 4 poin dari 38 pada 2001. Selain itu, peningkatan Indonesia turun 14 tingkat dari 96 menjadi 110. Karena penasaran, Mahfud pun mengundang lembaga-lembaga internasional guna membahas turunnya IPK Indonesia. Kesimpulannya, itu memang menjadi konflik of interest di dalam jembatan-jembatan politik, kata Mahfud. Di DPR, itu terjadi transaksi di balik meja. Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama. Itu temuannya, ujar Mahfud lagi. Mahfud dengan gamblang menekankan bahwa telah terjadi transaksi di bawah meja DPR, Mahkamah Agung hingga pengadilan yang bisa membeli perkara. Hal ini memang agaknya tidak mengejutkan bagi kita, karena memang rasa kepercayaan rakyat terhadap DPR sangatlah rendah. Tapi jika Mahfud MD sudah membongkarnya habis-habisan seperti itu, tandanya semua oknum dan nama-nama sudah dikantongi. Tinggal menunggu bom waktu saja untuk menabuh genderang-genderang perang dalam DPR. Ia juga mengatakan, ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki konsultan hukum. Mahfud mengatakan, untuk menjadi negara maju, perekonomian Indonesia harus didukung oleh 3 dimensi utama, yaitu membuat kebijakan yang berempati dan anti korupsi, pelaku usaha yang rajin berinovasi dan bersaing secara sehat, serta konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya untuk terus kritis. Mahfud menyebutkan bahwa 3 dimensi tersebut merupakan kumulatif atau tidak bisa dipilih salah satu saja. Pernyataan belak-belakan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi bawah meja yang dilakukan oleh anggota DPR RI lantas menuai perdebatan. Pernyataannya disampaikan di dalam HUT Komisi Pengawasan Persaingan Usaha pada Minggu 11 Juni kemarin. Juga menyebut soal indeks persepsi Indonesia yang meluncur turun. Hal ini kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni merespon tudingan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD soal transaksi di balik meja DPR. Menurutnya, pernyataan Mahfud MD ini tidak bisa disangkal karena ada oknum di setiap lembaga tinggi negara. Kita semua tidak bisa langsung menyangkal ini. Rasanya semua lembaga tinggi pasti ada oknum yang melakukan ini. Mau Mahkamah Agung, DPR, dan tentu saja di pemerintahan, kata Sahroni di CNN.com Minggu 11 Juni. Politikus Partai Nasdem itu meminta Mahfud MD untuk tidak menggeneralisasi perbuatan korupsi di DPR. Saya ingin memberikan saran saja, siapapun kita tolong jangan generalisasi. Kalau mau sebut saja oknum DPR-nya siapa, karena kasihan ratusan anggota lain yang tidak bersalah, tapi dicap serupa, kata Sahroni. To the point aja itu lebih baik, agar tidak ada fitnah ke 580 anggota DPR lainnya. Tidak semua orang brengsek, ada juga yang super baik. Demikian juga semua lembaga, tidak semuanya jelek, pasti ada yang super hebat, imbuhnya. Sahroni mengaku yakin dan percaya Mahfud MD adalah menteri pekerja yang jujur. Karena itu, ia pun menentang jika ada yang mengeneralisasi pemerintah melakukan korupsi.